Kabupaten Nunukan telah memasuki hari pertama penerimaan peserta didik baru atau PPDB pada kemarin. PPDB tahun ajaran 2022-2023 ini di SMA Negeri 1 Nunukan contohnya terpantau ramai sejak pagi. Ada 4 jalur yang digunakan untuk PPDB dan apa saja itu? Bagaimana penjelasan detailnya akan disampaikan rekan Febrianus Felis, reporter Tribun Kaltara yang sudah siap dengan informasinya. Silakan. Halo rekan Dea dan Tribuners, dapat saya laporkan kembali bahwa sejak kemarin berlangsung proses penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023 di SMA Negeri 1 Nunukan dan terpantau ramai karena memang SMA Negeri 1 Nunukan ini tiap tahun antusias calon peserta didik baru sangat tinggi untuk masuk ataupun mendaftar di sekolah SMA Negeri 1 Nunukan. Ketua PPDB SMA Negeri 1 Nunukan Hilman dan mengatakan banyak calon peserta didik baru yang didampingi orang tuanya kemarin datang ke SMA Negeri 1 Nunukan untuk menanyakan dokumen yang harus diupload melalui link pendaftaran. Termasuk jalur sonasi yang memang kata Hilman tiap tahun ini menjadi pertanyaan orang tua calon peserta didik baru. Untuk pendaftaran PPDB di SMA Negeri 1 Nunukan hanya boleh dilakukan secara online, baik melalui link pendaftaran maupun barcode yang ditempel pada beberapa titik di sekolah. Bila mana calon peserta didik baru tidak memiliki handphone yang Android, maka tim PPDB SMA Negeri 1 Nunukan akan langsung berkunjung ke rumah calon peserta didik baru tersebut atau dengan metode jemput bola sepanjang ada laporan daripada orang tua ataupun calon peserta didik baru. Hilma menjelaskan bahwa calon peserta didik baru untuk jalur zonasi memang tidak boleh mendaftar di 2 sekolah sekaligus. Jadi jalur afirmasi berbeda dengan jalur afirmasi, prestasi dan perpindahan orang tua itu bisa dipilih 2 sekolah. Lebih spesifik, Hilma katakan untuk jalur prestasi, panitia akan melakukan ranking nilai calon peserta didik baru berdasarkan tingkat prestasi akademik maupun non-akademik yang diperoleh. Jadi untuk tiap prestasi, baik dari tingkat kabupaten, nasional, provinsi hingga nasional itu ada nilainya masing-masing, sehingga ketika nilainya sama, maka akan berlaku jarak rumah atau kembali ke jalur zonasi. Akan menjadi pertimbangan untuk penerimaan peserta didik tersebut. Hilman juga membeberkan kendala orang tua atau calon peserta didik baru saat mendaftar adalah ketika mengupload dokumen lupa melakukan klik submit di link pendaftaran, sehingga mereka menganggap terkirim tapi ternyata belum, sehingga otomatis berkas yang mereka upload tersebut tidak terkirim atau terbaca di sistem dan mereka harus kembali melakukan itu sebanyak 3 kali batasnya. Adapun wilayah zonasi yang bisa melakukan pendaftaran di SMA Negeri 1 Nunukan yakni Nunukan Timur selain zona 2 itu Nunukan Utara, Nunukan Barat, Nunukan Tengah dan Desa Binyusan. Wilayah Nunukan Timur yang tidak masuk di zona 1 yakni Jalan Pelabuhan Baru, Porsas, Manunggal Bakti, Pangkalan Posa, Lumba-Lumba, Angkasa dan Tinggal 9. Sekedar diketahui untuk jalur zonasi di SMA Negeri 1 Nunukan itu daya tampungnya 68% dengan jumlah peserta didik 195 orang. Jalur afirmasi itu ada daya tampungnya 20% dengan jumlah 58 peserta didik. Jalur perpindahan tugas orang tua atau wali dengan daya tampung 2%, jumlah peserta didiknya 6 orang. Terakhir jalur prestasi yang daya tampungnya 10% dengan jumlah peserta didik 29 orang. Jadi semua total yang akan diterima di sekolah di SMA Negeri 1 Nunukan sebanyak 288 peserta didik. Demikian laporan sementara dari Nunukan, Kalimantan Utara. Felix kembali ke dia di studio. Baik, terima kasih rekan Febrianus Felis untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kelahiran, usia maksimal 21 tahun, kemudian ijazah SMP atau SKL bagi ijazah yang belum terbit, kartu keluarga diterbitkan minimal 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran, berarti tanggal 26 Juni. Kemudian KTP orang tua atau wali dan paspor terbaru 3x4 langkah ini. Itu untuk persyaratan umum. Sementara kalau persyaratan khusus itu untuk zonasi itu alamat KK sesuai dengan wilayah zonasi SMA Negeri 1 Nunukan.
Untuk afirmasi memiliki kartu PKH atau BPNT atau KIP berasal dari zonasi maupun luar zonasi. Untuk perpindahan tugas orang tua atau wali, surat penugasan orang tua atau wali, dan surat keterangan domisili. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.